Persediaan barang dagang. Metode pencatatan persediaan barang dagang ada dua, yaitu metode periodik dan perpetual. Metode periodik adalah metode pencatatan dengan mencatat persediaan barang dagang saat terjadi transaksi penjualan. Singkatnya, apabila ada transaksi penjualan yang menyebabkan perubahan persediaan, pada saat itu juga rekening persediaan juga ikut dicatat. Salah satu keunggulan sistem pencatatan perpetual adalah perusahaan tidak perlu melakukan stock of name dengan alasan telah mengetahui stok sebenarnya di saat adanya transaksi tersebut. Pencatatan metode perpetual biasanya dilakukan untuk barang dagang yang nilai jualnya tinggi seperti perhiasan, barang elektronik, dan barang berharga lainnya. Yang kedua, metode perpetual. Berbeda dengan metode perpetual, metode periodik di mana persediaan barang tidak langsung dicatat saat adanya transaksi. Pencatatan persediaan dilakukan di akhir periode penjualan dengan mengecek secara langsung persediaan barang. Oleh karena itu, metode ini juga disebut dengan metode fisik. Namun, yang perlu diingat adalah transaksi dalam penjualan tetap dicatat dan hanya persediaan saja yang tidak dicatat. Pencatatan metode ini biasanya dilakukan apabila barang dijual memiliki volume yang tinggi dengan frekuensi penjualan yang tinggi pula. Contohnya penjualan makanan. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Ada 3 metode, yaitu FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, dan yang terakhir average atau rata-rata. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian FIFO atau first in first out, yaitu metode masuk pertama keluar pertama, yang mana stok persediaan yang dibeli atau diproduksi pertama dijual terlebih dahulu. Metode FIFO dipandang lebih baik dari segi harga dan penyimpanan persediaan. Persediaan yang masuk pertama dan dijual terlebih dahulu akan membuat persediaan selalu dalam kondisi yang bagus karena barang terus diperbaharui. Selanjutnya yaitu LIFO, metode yang menganggap persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan adalah barang yang terakhir masuk. Biasanya apabila barang tersebut mengalami permintaan tinggi atau adanya peramalan tren pada waktu tertentu. Misalnya begini, seorang pengusaha kaos A akan memprioritaskan menjual kaos yang sedang tren saat ini dibandingkan dengan stok sebelumnya. Selanjutnya adalah metode average atau rata-rata, yaitu metode yang membagi antara barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Dengan kata lain, metode ini merupakan titik tengah antara metode LIFO dan FIFO. Berikutnya kita akan menghitung nilai persediaan akhirnya, HPP, dan laba kotornya menggunakan soal berikut. Diketahui PT Bumi Pasir memperlakukan penjualan dan pembelian persediaan tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Juli tercatat persediaan awal dengan total 100 unit dikali dengan 10.000 per unitnya, yaitu pada tanggal 5 Juli terjadi pembelian dengan total 500 unit dikali dengan 12.000 per unitnya. Yang ketiga adalah pada tanggal 12 Juli terjadi pembelian dengan total 100 unit dikali 15.000 per unitnya. Dan pada tanggal 22 Juli terjadi penjualan dengan total 300 unit dikali 25.000 per unit. Yang kelima yaitu pada tanggal 27 Juli yaitu pembelian dengan total 100 unit dikali 20.000. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 30 Juli terjadi transaksi penjualan dengan total 50 unit dikali dengan 30.000. Berikutnya kita akan menghitung nilai persediaan akhirnya dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out. Diketahui persediaan barang yang siap dijual yaitu 800 unit didapat dari total persediaan kita, yaitu persediaan awal pada tanggal 1 Juli 100 unit ditambah dengan pembelian pada tanggal 5 Juli 500 unit ditambah dengan pembelian pada tanggal 12 Juli yaitu 100 unit ditambah dengan pembelian pada tanggal 27 Juli dengan total semua persediaan yang siap dijual yaitu 800 unit.
dikurang dengan total penjualan kita, yaitu tercatat penjualan kita yaitu pada tanggal 22 Juli dengan total 300 unit ditambah dengan penjualan pada tanggal 30 Juli dengan total 50 unit, maka penjualan kita yaitu 350. Berikutnya didapatlah nilai persediaan akhirnya yaitu 450 unit. Nah, yang 450 unit lah yang kita hitung dengan menggunakan metode FIFO atau first in first out, yaitu kita akan menghitungnya dari persediaan awalnya pada tanggal 1 Juli dan pembelian pada tanggal 5 Juli yaitu 250. Maka tersisa nilai persediaan akhirnya 250 unit pada tanggal 5 Juli karena tadi dikurang 250 dari total penjualan kita, yaitu 250 unit dikali 12.000 yaitu 3 juta ditambah dengan 100 unit pembelian pada tanggal 12 Juli yaitu dikali 15.000 dengan total 1.500.000 dan 100 unitnya lagi dari pembelian 27 Juli yaitu 100 unit dikali 20.000 dengan total 2 juta. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 6.500.000. Berikutnya kita akan menghitung HPP. HPP sama dengan barang yang siap dijual dikurang dengan persediaan barang dagang akhir. HPP-nya sama dengan persediaan barang yang siap dijual yaitu dengan total 10.500.000 yang didapat dari persediaan awalnya yaitu 100 unit dikali 10.000 yaitu 1 juta. Yang kedua yaitu pembelian pada tanggal 5 Juli 500 unit dikali 12.000 yaitu 6 juta. Yang ketiga adalah pembelian pada tanggal 12 Juli yaitu 100 unit dikali 15.000 yaitu 1.500.000. Dan yang terakhir adalah pembelian pada tanggal 27 Juli yaitu dengan total 100 unit dikali 20.000 yaitu 2 juta. Maka total dari persediaan barang yang siap dijual yaitu 10.500.000 dikurang dengan persediaan barang dagang akhir yaitu dengan total 6.500.000 yang didapat dari perhitungan metode FIFO sebelumnya. Maka HPP-nya sama dengan 4 juta. Berikutnya kita akan menghitung laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang HPP. Yaitu total penjualan bersih didapat dari total penjualan pada tanggal 22 Juli yaitu 300 unit dikali 25.000 ditambah penjualan pada tanggal 30 Juli yaitu 50 unit dikali 30.000 didapatlah 9 juta dikurang dengan HPP-nya yang menggunakan metode FIFO sebelumnya yaitu 4 juta, maka didapatlah laba kotornya yaitu sebesar 5 juta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.